Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Indovita. Pada hari ini, saya ingin berbagi informasi tentang pengaturan makan selama isolasi mandiri COVID-19. Yuk simak videonya. Pengaturan makan selama isolasi mandiri tanpa penyakit penyerta. Pada pasien COVID-19, terjadi peningkatan kebutuhan energi dan protein. Peningkatan kebutuhan energi dan zat gizi ini disebabkan karena tubuh sedang mengalami infeksi yang menyebabkan tubuh panas atau demam dan peningkatan kerja otot pernafasan. Pengaturan makan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Selain itu, tujuan lainnya adalah mempertahankan pola makan gizi seimbang dan menjaga status gizi yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang optimal. Prinsip pembagian zat gizinya adalah sebagai berikut. Apabila kondisi pasien stabil, energi diberikan sebanyak 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Penambahan energi dibutuhkan jika dalam kondisi demam, yaitu 13% setiap kenaikan 1 derajat Celcius di atas 37 derajat Celcius. Apabila pasien mengalami obesitas, yaitu dengan indeks massa tubuh lebih dari 30, energi diberikan sebanyak 11-14 kilokalori per kilogram berat badan aktual per hari. Kemudian pemberian protein adalah sebanyak 1,2-2 gram per kilogram berat badan per hari, atau kurang lebih 15-25% dari total energi. Nah, untuk pemberian protein ini diutamakan sumber protein yang bernilai biologis tinggi, yaitu sumber protein hewani, dan sumber protein sebaiknya juga berupa BCAA atau Branched Chain Amino Acid. Kemudian untuk lemak yaitu cukup sekitar 25-30% dari kebutuhan energi total. Dan karbohidrat adalah sisa dari protein dan lemak. Kemudian untuk kebutuhan minum juga perlu dicukupi, yaitu berkisar 8-10 gelas per hari, atau cairan dibutuhkan sebanyak 35-40 ml per kilogram berat badan, atau sesuai indikasi dalam rangka menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh serta menjaga integritas sel. Dan untuk vitamin dan mineral ini juga perlu dicukupi. Dengan catatan ya, bahwa pengaturan di atas adalah untuk pasien dengan tanpa penyakit penyerta. Pasien COVID-19 dengan penyakit penyerta perlu dilakukan diet menyesuaikan dengan kondisi klinis lainnya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang metode pemberian makanan selama isolasi mandiri. Yang pertama yaitu porsi diberikan kecil tapi sering. Jika pasien mengalami kesulitan menelan, perhatikan tekstur makanan atau metode lainnya untuk mencegah aspirasi. Target awal yaitu penuhi sekitar 70% kebutuhan, kemudian tingkatkan perlahan dalam 3-7 hari. Nah, pada pasien COVID-19 dengan keluhan gangguan pencernaan, nyeri perut, dan diare, ini perlu juga untuk pemberian probiotik. Hal ini karena pada pasien COVID-19 terjadi kerusakan keseimbangan mikroekologi usus, di mana terjadi penurunan jumlah bakteri baik, yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium. Yang perlu diingat juga ya, yaitu sesuaikan dengan kemampuan kamu dalam mengunyah, dan pastikan makanan diberikan dalam bentuk mudah cerna, yang pada prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan gizi harian kamu saat ini. Selain memperhatikan kuantitas atau jumlah zat gizi yang harus dikonsumsi, sebaiknya perlu memperhatikan kualitas dari makanan yang dikonsumsi juga ya. Misalnya mengkonsumsi camilan yang sehat dan menjauhi camilan yang tidak sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proporsi penyajian makanan. Yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok di sini untuk penyajian sekali makan adalah 2/3 dari setengah piring. Kemudian makanan pokok ini berupa nasi dan penukarnya. Misalnya untuk 150 gram nasi, ini setara dengan 3 centong nasi. Atau juga 3 buah kentang dalam ukuran sedang yaitu 300 gram. Atau juga 1,5 gelas mie kering sejumlah 75 gram. Kemudian untuk lauk pauk, penyajian piring sekali makan adalah 1/3 dari setengah piring. Lauk pauk ini contohnya misalnya adalah lauk hewani 75 gram ikan kembung, ini setara dengan 1 butir telur ayam ukuran besar yaitu 55 gram dan juga 2 potong daging sapi ukuran sedang 70 gram.
Adapun untuk lauk nabati, untuk satu ukuran porsinya adalah 100 gram tahu atau 2 potong sedang tempe ukuran 50 gram. Lalu untuk proporsi penyajian makan buah-buahan adalah sepertiga dari setengah piring. Nah, untuk satuan penukarnya contohnya adalah 150 gram pepaya yang setara dengan 2 potong ukuran sedang atau 2 buah jeruk ukuran sedang yaitu 110 gram dan juga setara dengan 1 buah kecil pisang ambon 50 gram. Kemudian selanjutnya untuk sayur-sayuran yaitu 2/3 dari setengah piring. Jadi lebih banyak ya dari penyajian makan dibandingkan dengan buah. Nah, sayuran ini kurang lebih untuk satu porsinya adalah 150 gram atau 1 mangkok sedang. Selanjutnya ini adalah contoh makan menu sehari untuk makanan lunak dengan diet tinggi energi, tinggi protein. Kemudian di sebelahnya adalah contoh menu sehari untuk makanan biasa diet tinggi energi dan tinggi protein. Demikian itu tadi ya Sobat Sehat untuk pengaturan makan selama isolasi mandiri COVID-19. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.